Apa nih? Perkenalkan. Baik, sekarang kita masuk pada pengertian endorsement. Endorsement adalah dalam konteks pemasaran merujuk pada strategi promosi yang melibatkan pengguna tokoh publik, selebritas, atau ahli di bidangnya untuk mendukung dan merekomendasikan produk atau layanan tertentu. Tujuan utama endorsement. Tujuan utama endorsement terbagi dalam 3 macam, yaitu 1. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan endorsement oleh figur yang dihormati dan dapat meningkatkan kredibilitas produk dan layanan di mata konsumen. Kedua, meningkatkan kesadaran merek. Maksudnya di sini endorsement dapat membantu meningkatkan visibilitas dan kesadaran merek, terutama penggemar tokoh tersebut. Ketiga, membangun koneksi emosional. Maksudnya di sini endorsement dapat menciptakan koneksi emosional antara konsumen dan merek. Terus masuk kita pada bagian 3, yaitu manfaat endorsement. Manfaat endorsement salah satunya meningkatkan penjualan. Maksudnya di sini endorsement yang efektif dapat meningkatkan penjualan produk dan layanan. Kedua, membangun loyalitas merek. Maksudnya di sini endorsement dapat membantu membangun loyalitas merek dengan menciptakan koneksi emosional yang kuat antara konsumen dan merek. Baik, next saya akan menjelaskan tentang pengaruh endorsement terhadap peningkatan kesadaran merek dan kepercayaan. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian kepercayaan konsumen. Apa itu kepercayaan konsumen? Kepercayaan dalam kegiatan konseptual ini merupakan sejauh mana seorang endorser dapat membuat konsumen memiliki kepercayaan dengan apa yang mereka katakan terhadap suatu produk tersebut. Menurut Wiedenbeek dan Cracker tahun 2001, adapun indikator empiris dan variabel kepercayaan konsumen ini, yaitu pertama ada integritas. Integritas merupakan seberapa besar keyakinan seseorang terhadap kejujuran penjual untuk menjaga dan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat kepada konsumen. Dan ini juga merupakan motivasi konsumen untuk setia pada merek tersebut. Kedua, ada kredibilitas. Kredibilitas ini menyangkut pada tingkat kepercayaan akan kualitas, kapabilitas, dan kekuatan. Terdapat 2 jenis kredibilitas ini, yaitu pertama ada source credibility atau kredibilitas sumber. Apa itu source credibility? Source credibility adalah tingkat kepercayaan atau keyakinan terhadap sumber informasi baik berupa individu, organisasi, ataupun media, yang dinilai berdasarkan beberapa faktor. Konsep ini penting dalam komunikasi dan jurnalistik, karena kredibilitas sumber ini akan mengaruhi bagaimana audiens menerima dan merespons informasi yang disampaikan. Kedua, kita akan membahas tentang credibility of a celebrity endorser. Credibility of a celebrity endorser ini adalah tingkat kepercayaan atau keyakinan yang diberikan oleh audiens kepada seorang selebriti yang digunakan untuk mendukung suatu produk atau merek. Dalam konteks pemasaran atau kredibilitas selebriti ini sebagai endorser memengaruhi seberapa efektif selebriti tersebut dalam membujuk konsumen. Adapun beberapa dimensi credibility of a celebrity endorser ini, yaitu pertama, dimensi daya tarik, kedua, dimensi kepercayaan, ketiga, dimensi keahlian, keempat, dimensi kekuatan.
Next, kita akan membahas tentang kesadaran merek. Nah, apa itu kesadaran merek? Kesadaran merek merupakan dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana masyarakat serta calon konsumen sadar bahwa suatu merek ada di pasar dan masyarakat memiliki akses terhadap merek tersebut. Nah, selanjutnya, ada pun yang menjadi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih figur publik ataupun influencer. Hal ini terdapat 5 aspek yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk memilih influencer yang tepat. Yang pertama itu seperti follower, yang dimana jumlah pengikut influencer adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Karena semakin banyak pengikut yang dimiliki influencer, maka potensi jangkauan iklan atau kampanye yang akan dilakukan akan semakin luas. Namun, kualitas pengikut juga perlu diperhatikan karena pengikut yang memiliki minat dan kebutuhan yang sesuai dengan brand atau produk yang akan dipromosikan akan lebih efektif dalam menghasilkan konversi. Contohnya, sebuah merek kosmetik mungkin memilih influencer kecantikan dengan jumlah pengikut yang besar dan kualitas pengikut yang baik, yang memiliki minat pada produk kosmetik. Yang kedua itu engagement. Engagement mengacu pada tingkat interaksi antara influencer dan pengikutnya. Ini termasuk jumlah like, comment, share, and others interaction. Influencer dengan tingkat engagement yang tinggi cenderung memiliki pengikut yang terlibat dan loyal, yang dapat meningkatkan efektivitas kampanye iklan ataupun promosi. Contoh itu sebuah merek makanan sehat mungkin memilih influencer olahraga dengan tingkat engagement yang tinggi, yang dapat mempromosikan produk makanan sehat kepada pengikutnya. Yang ketiga itu relevansi brand, yang dimana influencer yang dipilih harus memiliki relevansi dengan brand atau produk yang akan dipromosikan. Mereka harus memiliki minat dan keahlian dalam bidang yang terkait dengan brand atau produk tersebut. Hal ini akan memastikan bahwa influencer dapat memberikan konten yang berkualitas dan relevan bagi pengikutnya. Contoh yaitu sebuah merek peralatan hewan peliharaan mungkin memilih influencer hewan peliharaan dengan keahlian dalam merawat hewan peliharaan yang dapat mempromosikan produk peralatan hewan peliharaan kepada pengikutnya. Yang keempat itu ada brand lain yang pernah bekerja sama dengan influencer yang harus memiliki riwayat bekerja sama dengan brand lain yang relevan. Hal ini akan menunjukkan kredibilitas dan keandalan influencer dalam bekerja sama dengan brand atau produk. Mereka harus memiliki catatan kerja yang baik dan tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kualitas konten yang dihasilkan. Contohnya yaitu seperti sebuah merek minuman kesehatan mungkin memilih influencer kesehatan dengan riwayat bekerja sama dengan brand lain dalam bidang kesehatan yang dapat mempromosikan produk minuman kesehatan kepada pengikutnya. Yang kelima itu ada akun media sosial, di mana influencer yang dipilih harus memiliki akun media sosial yang aktif dan berkualitas. Mereka harus memiliki kehadiran yang kuat di platform media sosial yang relevan dengan brand atau produk yang akan dipromosikan. Akun media sosial yang berkualitas akan memastikan bahwa influencer dapat menghasilkan konten yang menarik dan efektif bagi pengikutnya. Contoh itu sebuah merek pakaian wanita yang mungkin memilih influencer fashion dengan akun media sosial yang aktif dan berkualitas yang dapat mempromosikan iklan produk pakaian wanita kepada pengikutnya. Oleh karena itu, memilih influencer yang tepat untuk kampanye pemasaran sangat penting untuk keberhasilannya. Faktor-faktor seperti jumlah pengikut, tingkat engagement, relevansi brand, maupun riwayat kerjasama dengan brand lain, dan kualitas akun media sosial harus perlu dipertimbangkan dengan cermat. Memilih influencer yang tepat akan memastikan bahwa pesan brand Anda sampai kepada target audiens yang tepat dan menghasilkan yang positif. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi endorsement, yang dimana strategi endorsement adalah bagian dari strategi advertising yang mendukung suatu brand atau pesan yang oleh konsumen dianggap merefleksikan opini, keyakinan, atau pengalaman dari individu atau kelompok. Adapun manfaat strategi endorsement yaitu dapat meningkatkan kredibilitas seseorang, produk, atau layanan di mata publik. Adapun cara strategi endorsement pada ujungnya yaitu
dapat dilakukan dengan cara suatu merek atau memberikan produknya kepada endorser seperti artis atau toko terbesar. Lalu toko tersebut diwajibkan untuk membuat atau video ataupun dalam bentuk promosi yang membentuk promosi dan memberikan ulasan terkait dengan produk yang diterimanya. Nah, adapun contoh dari strategis endorsement, yaitu yang pertama, mempublikasikan pemakaian produk, yang dimana selebritis atau influencer mempublikasikan pemakaiannya produk yang dijual di akun media sosial mereka seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat ulasan positif, yang dimana selebriti atau influencer membuat ulasan positif tentang produk yang dia jual. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian E, cara endorsement membentuk persepsi positif konsumen. Seperti yang kita ketahui, endorsement adalah dukungan atau rekomendasi yang diberikan oleh seseorang, biasanya seorang influencer, selebriti atau ahli terhadap suatu produk, layanan atau merek. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong penjualan. Endorsement sering digunakan dalam pemasaran dan periklanan untuk memanfaatkan popularitas atau kredibilitas endorser. Jadi, endorsement dapat membantu membentuk persepsi positif terhadap merek. Dengan mengasosiasikan merek Anda dengan figur yang memiliki citra positif, merek Anda juga akan memperoleh citra yang sama. Misalnya, jika Anda memilih seorang atlet terkenal sebagai endorser, merek Anda mungkin akan diasosiasikan dengan kesehatan, kebugaran, dan gaya hidup aktif.